wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, eh, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk absensi di menu pengumuman ini ya. Atau yang belum isi form kartu pelajar, silakan kalian klik pengumuman di sini sesuai sesuai kelas kalian. Ini ada kelas 11 ya, ada kelas 10 dan kelas 11 ya, dan kelas 12. Ini bagi yang sekalian yang belum input data untuk pembuatan kartu pelajar kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12. Apabila kalian kelas 10 ya klik di sini, kelas 11 klik di sini, kelas 12 di sini ya. Ini fotonya jangan lupa memakai seragam sekolah yang putih itu pakai dasi, yang lengkap badge-nya dan namanya. Cara mengganti background yang merah ini ya, ini merupakan alternatif dari kegiatan pembuatan kartu pelajar ini. Apabila kalian di rumah tidak ada yang memfoto, tidak ada background merah, tapi di sini ada link untuk mengganti background merah. Kemudian untuk cara upload foto, caranya di sini ya. Setelah kalian foto dengan background merah, kemudian di situ ada disuruh upload foto ya, di sini cara uploadnya. Kemudian apabila kalian lupa NISN, mungkin bisa ya, kalian cek di raport kalian di SMP maupun di raport SMK ini ya. Di raport ini bukan nomor induk siswa tapi nomor induk siswa nasional ya. Bila kalian lupa bisa klik link di sini tapi memakai nama yang benar, tanggal lahir yang benar ya, kemudian nama orang tua yang benar. Itu review sebelum dari pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya di sini nanti ada tugas ya. Nah, di sini ada tugas PAI, caranya klik parameter pencarian, kemudian mencentang agama Islam, kemudian klik filter ya. Nah, di sini ada pertemuan 6, evaluasi bab 2 soal pilihan ganda ya. Di sini yang kalian kerjakan nanti ya. Tapi sebelum mengerjakan, saya harapkan untuk melihat ulang materi kemarin ya, materi bab 2. Caranya klik menu materi ini, kemudian klik parameter pencarian, kemudian centang pendidikan agama dan budaya tertib, kemudian klik filter ya. Kemarin ada materi pertemuan 4, materi PAI bab 2 toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, cara melihatnya bagaimana, cara mempelajarinya ulang bagaimana, klik detail ya. Nah, ini merupakan LKS kalian ya, kelas 11 nya LKS agama ini merupakan LKS 1 tahun ya, bukan untuk satu semester saja tapi untuk semester selanjutnya. Jadi kalau sudah LKS ini sudah selesai 1 semester, nah ini bisa dipakai, masih dipakai sampai semester 2. Jadi selesai jika kalian mau naik ke kelas 3, ini masih dipakai ya. Di bawahnya ada keterangan, silakan dibaca dan dipelajari selengkapnya. Klik materi PAI bab 2 kelas 11 ini, kalian klik ya, berwarna biru ini. Untuk mereview dan mengulang materi kemarin, saya ya, babnya tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa ya. Oke, di sini ada dalil naklingnya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, ini surat Yunus ayat 41 sampai mufsidin sini. Kemudian dilanjut ayat 41. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kemudian untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas pilihan ganda, itu nanti di situ ditanyakan hukum tajwidnya juga. Maka dari itu saya jelaskan di sini. Wa minhum may yu'minu. Non mati bertemu hak, hukum bacaannya idhar ya. Non mati bertemu hak. Wa minhum ya, ini bacaannya adalah idhar. Wa minhum mayyuk. Nah, mim mati bertemu mim adalah idgham mislin atau idgham mimi ya. Kemudian mayyuk minu, non mati bertemu ya, ini idgham bi gunnah. Mayyuk minu, nah, non mati bertemu ya atau nun mim wawu yanmu ya, itu adalah hukum atau huruf idhar. Yu'minu bihi wa minhum. Nah, minhum ini juga sama, non mati bertemu bacaannya idhar. Kemudian mimma, ini mim mati bertemu mim, hukum bacanya idgham mislen atau idgham mimi. Mal la yu'minu, nah, non mati ini bertemu lam, ini namanya idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua. Apabila non mati bertemu lam dan ro ya, itu namanya idgham bila gunnah. May yu'minu ini idgham bi gunnah, malla ini idgham bila gunnah ya. Rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka, wa in ini ikhfa ya, berdengung ya. Kalau itu tadi samar, kalau ikhfa itu berdengung. Buka ini adalah mat tabi'i ya. Ketika wawu sebelum harokat dhamma ada ya, buka fakulli ya, ini mat tabi'i itu gimana sih? Apabila wawu ini setelah dhamma, ya setelah kasroh, dan alif setelah harokat fathah ya. Mimma, nah, ini juga termasuk matobi'i ya. Amali ini matobi'i. Jadi ada 3 matobi'i hurufnya. Apabila wawu sebelumnya ada harokat dhammah, kemudian ya sebelumnya ada harokat kasroh, kemudian alif sebelumnya ada harokat fathah. Ini merupakan matobi'i yang panjangnya 2 harokat. Mimma. Nah, ini Pak, kalian harus membacanya tahu panjang pendeknya. Malla ini juga matobi'i. Antum ini ikhfa. Kemudian mim mati bertemu ba ini bukan iklab ya, tapi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim mati bertemu ba ya. Tapi kalau iklab itu non mati bertemu ba, yang biasanya di atas ba ini ada mim kecil ya. Itu sekedar untuk hukum bacaan tajwid, masih banyak lagi di sini. Untuk terjemahan, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan ada di antara mereka pula orang-orang yang tidak beriman. Jadi di surat Yunus ayat 41 ini ada 2 golongan ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Al-Quran, ini ada yang menerima atau beriman,
dan tidak menerima, istilahnya tidak beriman. Jadi ada dua golongan. Itu nanti di pilihan ganda ada juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk surat Yunus ayat 41, wa in kadzabuka. Nah, ini jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Nah, ini merupakan wujud toleransi di dalam surat Yunus ayat 41 ini. Toleransinya bagaimana? Kita bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja sama di orang-orang yang non muslim ya. Semua kita bekerja sama dengan orang Korea, orang Cina, orang Hindu, orang Buddha. Ini kita dalam urusan muamalah ini atau kehidupan sehari-hari ini bisa toleransi atau hidup rukun, hidup saling menghormati ya. Tapi di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ini merupakan toleransi berupa akidah ya, tidak boleh dicampur adukan. Ini masalah muamalah, kehidupan sehari-hari atau merupakan pekerjaan dan lain-lain ini bisa bekerja sama, bisa dicampur adukan untuk hal-hal muamalah. Tapi untuk masalah akidah yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi tidak boleh mencampur adukan agama kalian ya. Nah, ini pembatasan dari toleransi umat beragama. Jadi masalah akidah ini tidak bisa dicampur adukan. Ketika kamu bekerja di seseorang yang non muslim ya silakan, tapi kamu juga ada memberitahu ya wahai kuli sembahyang izin ya, melaksanakan sholat. Tapi ya juga ketika temanmu mungkin ada yang beragama non muslim atau Kristen ya mau beribadah di ya, ini kamu jangan ikut walaupun ada wujud persaudaraan dan persahabatan ya. Ini tetap ada pembatasan toleransi di dalam akidah ya, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku ya. Itu sedikit dari penjelasan saya. Nanti jangan lupa lagi mengerjakan caranya, klik tugas, kemudian cari di parameter pencarian, kemudian klik pendidikan agama Islam, kemudian klik filter. Nah, di sini ada pertemuan 6, evaluasi bab 2 soal pilihan ganda, ini yang kalian kerjakan ya. Nah, ini jangan lupa like, subscribe-nya ya, dan semoga sedekah like, subscribe-nya, mudah-mudahan ada rezeki Allah untuk kalian semua. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.